Ya, pemirsa terima kasih Anda masih di seputar Bali Pagi Akhir Pekan ya. Kita gini-gini aja dari tadi. Karena bintang tamu kita sudah tiba-tiba duduk di sini. Apalagi apa kabar Pak Bagus? Selamat pagi Pak Bagus. Kita ada Pak Bagus Kertanegara pagi hari ini ya. Kita akan ngajak ngobrol-ngobrol beliau bagaimana terkait tentang pariwisata Pak. Oke, pasca IMF. Pasca IMF. Oh iya. Ya kan Pak ya. Bali pasca IMF World Bank Annual Meeting. Itu topiknya kita akan bicarakan sama khususnya Pak pariwisata Bagus. ya Pak ya? Pariwisata. Kita ngomongin tentang pariwisata. Kalau ngomongin tentang pariwisata saya sangat-sangat antusias ya. Oke, baiklah. Tapi sebelumnya kita berbincang ya, Pak Bagus, ini ada satu berita. Pemirsa, pasca gelaran internasional IMF World Bank Annual Meeting, Bali harus banyak berbenah. Dampak dari pertemuan ini harus dikelola lebih khusus dan terarah. Manajemen pariwisata nasional juga harus turut berbenah. Bali harus segera berjuang mendapatkan otoritas pengelolaan pariwisata. Negara harus menyadari bahwa kini persaingan perebut investasi pariwisata dan kunjungan menjadi program strategis dan prioritas banyak negara. Walaupun saat ini Bali masih menjadi destinasi pariwisata terbaik di dunia, bukan berarti hal ini tidak akan bergeser jika manajemen pengelolaan kepariwisataan tak dibenahi. Ketua BPBD Badung I Gusti Agung Ngurah Rai Suryawijaya menyatakan, berbicara tentang kualitas pariwisata, pihak-pihak terkait harus memiliki komitmen terkait standarisasi untuk hotel-hotel di Bali. Kualitas pariwisata ini juga dimulai dari kualitas bandara, imigrasi, pelayanan, serta produk wisata. Tahun ini pemerintah pusat menentukan target kunjungan wisatawan mencapai 17 juta orang dan Bali memiliki target 6,5 juta kunjungan. Untuk itu, pihaknya menghimbau seluruh stakeholder pariwisata saling bekerja sama dan bersinergi. Terkait isu otonomi khususnya untuk Bali dan otonomi khusus di bidang pariwisata, Rai Suryawijaya mengakui hal itu memang kemungkinan kecil hal tersebut bisa tercapai. Oleh karena itu, pihaknya berharap ada otoritas khusus di sektor pariwisata Bali agar bisa dikelola sendiri, mengingat pariwisata adalah sektor andalan Bali. Ya, kalau kita lihat dari dulu ini ada wacana atau isu keinginan teman-teman khususnya di bidang pariwisata. Pertama adalah otonomi khusus untuk Bali. Kedua, tidak berhasil otonomi khusus di bidang pariwisata. Tapi kemungkinan kecil memang untuk memperjuangkan itu. Tapi yang kita harapkan yang ketiga sekarang otoritas khusus di bidang pariwisata itu sendiri. Bagaimana kita bisa mengelola pariwisata itu sendiri dan kita harus bersama-sama dengan masyarakat Bali karena Bali adalah pariwisata itu adalah untuk Bali, bukan Bali untuk pariwisata. Itu yang kita inginkan. Kita harus menghidupkan semua. Jadi masyarakat apapun yang kita bangun di Bali ini harus bermanfaat bagi masyarakat. Dan itu yang sangat penting. Makanya harus kita berbasis kerakyatan yang berkualitas dan berkelanjutan. Sudah saatnya pemerintah Provinsi Bali meminta Presiden Joko Widodo memberikan otoritas penuh kepada Bali dalam mengelola pariwisata Bali. Agung Ria dan Ratna, Bali TV. Pengelolaan khusus. Dan ini kalau ngomongin tentang target ini, target tahun depan itu 17 juta dan Bali dianggarkan atau di 6,5 juta rupiah. Dan itu banyak yang bapak-bapak kita yang duduk di atas sudah pesimis banget rame karena, gitu ya. Nah, kita ngomongin tentang Bali nih, khususnya dari pariwisata nih, Pak Bagus, tentang Bali pasca IMF World Bank Annual Meeting ya, yang kita bisa bilang sukses ini manfaatnya. Bali semakin dikenal masyarakat luas tentang kepariwisataannya juga. Ini sebenarnya apakah pariwisata kita bermasalah nih Pak Bagus? Baik, selamat pagi kita. Sekarang sebelum saya memberikan sedikit wacana ini, jadi izinkan saya mengajari umat Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, dan juga kepada generasi muda yang milenial. Selamat Hari Sumpah Pemuda loh hari ini. Iya, betul. Ya, harus kita selalu bersemangat. Betul, Pak. Semangat kita masih muda. Oh ya, harus begitu. Bagaimana kita melihat Bali ini ke depan yang betul-betul era milenialnya harus sudah siap gitu ya. Jangan tergantung dari apa yang sudah ada dan apa yang bisa mereka siapkan untuk generasi setelah mereka. Kan gitu. Betul. Apalagi sekarang Bali ini sudah berbicara teknologi, kan sekarang zaman sudah zamannya high tech gitu ya. Sebenarnya segala sesuatu itu sangat mudah untuk dilakukan ya. Tinggal sekarang bagaimana para regulator ini yang ada di Bali ini dari tingkat gubernur gitu sampai semua kepala daerah dan pelaku-pelaku pariwisata ini
bersinergi gitu. Jadi bagaimana menciptakan suatu produk yang berkualitas yang memang betul-betul untuk peningkatan Bali itu sendiri. Kalau saya pribadi sih, ya memang sih wacana ini sudah dari jauh-jauh hari sudah pernah disampaikan oleh beberapa pihak yang punya kepentingan dalam pariwisata, sektor pariwisata ini, di mana tentang otonomi khusus itu. Otonomi khusus. Ya, otonomi khusus, di mana ya tanda kutip ya, otonomi khusus itu khusus pariwisata aja maksudnya. Ya contoh sekarang DKI ya, terus Jogja. Mereka sudah mempunyai, mendapatkan pada prinsipnya sudah, mereka sudah. Nah, apalagi saya secara pribadi sekali lagi sampaikan bahwa yang terkenal di dunia itu bukan Indonesia, mohon maaf nih, Bali. Bali ini sebenarnya barometer loh gitu ya. Kenapa enggak sih betul-betul sekarang fokus untuk berbicara bagaimana Bali harus punya hak lebih. Hak lebih itulah otonomi khusus itu. Kita kembali lagi dulu. Kalau Bapak keluar misalnya, ini mereka taunya Bali atau Indonesia, Pak? Boleh dicek. Semua para pelaku pariwisata biasanya kalau pergi kita promosi ke ITB Berlin kemana gitu ya, mereka nanya, where is Bali in Indonesia gitu. Jadi begitu. Boleh ditanya. Itu sesuatu hal yang sangat itu real ya, nyatanya itu yang terjadi. Itu yang terjadi di kita di lapangan itu seperti itu. Gitu. Bahkan kalau kita bilang Indonesia, mereka nggak tahu gitu kan. Aduh, gimana ya? Kalau bicara I'm coming from Bali. Oh, I've been to Bali gitu. Saya pernah ke Bali. Jadi begitu. Nah, artinya ya seperti itu kenyataannya. Itulah kelebihan Bali. Katanya Bali punya taksu yang beda kan begitu. Nah, kembali lagi tentang otonomi khusus ini, di mana sekarang harapannya para regulator ini, baik dari gubernur yang punya kebijakan dalam hal ini, duduk satu meja lah gitu. Ya nggak? Duduk satu meja. Mohon, apalagi sekarang yang namanya kita punya beliau Bapak Presiden kita Jokowi sangat concern sekali untuk pembangunan di bidang infrastruktur. Dulu dikatakan bahwa Denpasar akan ada jalan layang nih, jalan tol nih, mau ke Singaraja, ke sini. Terus akan ada bandara di Bali Utara. Akan dibangun di Bali Utara, di timur, terus di barat. Selalu tarik ulur gitu. Kenapa harus seperti itu? Kalau kita sudah bersepakat, kita duduk bersama, masalah dana itu sebenarnya mudah untuk dicari dana itu. Kalau kita tidak mau melibatkan siapa-siapa, ini menurut versi kami, saya dan rekan-rekan kebetulan kemarin sempat duduk bersama, kenapa kita nggak crowdfunding? Crowdfunding itu begini, saya mempelajari beberapa berita internasional seperti Venezuela. Venezuela ketika di ban sama Amerika di embargo, itu pucuk pimpinannya memanggil rakyatnya semua. Nih, kita harus bangun ini. Sekarang kita tidak ada investasi dari luar lagi. Apa yang harus kita lakukan? Dan kita harus sejahtera. Dihitunglah semua tuh berapa biayanya. Ditunjukkanlah. Oh, sekian ratus triliun misalnya. Yang mana lebih dulu siap kita lakukan? Misalnya infrastruktur jalan. Rakyatnya diajak berinvestasi. Ketimbang kita pinjam dari luar, toh kita harus mengembalikan, betul nggak? Nah, kalau rakyatnya itu sendiri dilibatkan terus diajak berkolaborasi menjadi investornya, kan rakyat menjadi entrepreneur semua, ikut mengawasin kan gitu. Daripada pinjam berhutang, mengembalikan ke luar negeri, kenapa nggak ini project ini dilakukan oleh bersama rakyatnya, terus hasilnya dikembalikan kepada rakyat itu sendiri. Kan that simple sebenarnya. Nah, sekarang bagaimana kita bisa mengajak komponen-komponen masyarakat yang bisa duduk bersama, punya kepentingan sama demi Bali kita. Jadi seperti itu. Ini seperti yang kita lihat tadi di tayangan, ini wacananya mungkin beberapa tahun yang lalu, tahun 2000. Jadi hampir dasawarsa, dua dasawarsa ya, sekarang sudah hampir ya. Ini sebenarnya permasalahannya di mana, Pak? Bukan hanya karena tidak bisa duduk bersama atau tidak ada sinergitas antara regulator tersebut, atau memang ada hal-hal lain? Apa yang membuat itu tuh jadi kok tarik ulur jadi terus, di masyarakat, gitu, jadi dikasih angin sebentar ya, anginnya ke timur, masyarakat jadi bingung nih. Apa yang akan dilaksanakan pemerintah? Gimana nih gitu kan? Jadi begini, ya kembali seperti apa yang saya sudah uraikan tadi, di mana kalau kita sudah memang
punya kepentingan bersama untuk berbicara Bali. Yuk ayo, lupakan kepentingan pribadi, lupakan kepentingan kelompok. Saya punya rekanan yang sekarang ada di tingkat pusat, di mana mereka ketika sudah duduk di pusat itu, mereka udah nggak berbicara kepentingan saya dari wakil dari tanda kutip partai ini, partai itu, enggak. Saya datang ke Jakarta ini, duduk di Senayan ini, saya berbicara untuk kepentingan rakyat saya di daerah saya. Nah mereka begitu. Baik. Bahkan mereka pada suatu momen-momen tertentu di kantin nih, saya pernah datang nih. Padahal saya siapa sih gitu. Karena ada rekanan di sana, saya mampir pas ke Jakarta. Gitu. Oke. Duduk di sana, mereka memiliki yel-yel yang spesial, khusus gitu. Menyebutkan nama daerah mereka. Waduh. Dengan bangga ya. Nah itu membuat saya, gila ini luar biasa sekali. Mereka solid ketika di pusat itu untuk perjuangkan daerah mereka. Nah bukan berarti kita punya wakil-wakil yang ada di pusat itu tidak seperti itu. Tapi kalau sebisanya ya harus seperti itu. Kita kan haus tentang apa sih yang dilakukan kan gitu. Realitinya ada enggak kan gitu. Nah sekarang sudah sejauh ini contoh. Katanya akan ada yang paling terpenting kalau kita pengen peningkatan yang jumlah kunjungan wisata ke Bali karena airport kita kecil, justru harus ada tambahan airport. Ya enggak? Udah pasti fasilitas harus ditambah mau tidak mau. Dari 6 juta untuk menuju ke 15 juta itu lumayan cukup besar itu. Jadi kalau airportnya tidak diperluas, ya tidak mungkin. Nah sekarang fokusnya apa dulu nih? Otonomi khusus itu. Karena ujung-ujungnya di dalam otonomi khusus itu ada nilainya masalahnya. Kemarin yang akan membangun, kalau nggak salah saya baca di media, di koran bahwa investor Kanada akan membangun. Ya kenapa kita tergantung sama investor lagi kalau kita memang Bali ini sebenarnya sudah pencetak dolar. Saya punya orang tua, beliau sempat mengatakan kepada saya waktu itu, Gus, Bali ini ibarat pabrik susu, gitu. Di mana pabrik susu ini paling hebat nih. Namun orang Bali sendiri tidak pernah menikmati susu itu gitu. Nah, itu filosofi yang sangat dalam. Itu dia. Jadi ibaratnya kayak kita punya rumah ya, betul tadi pabrik susu, tapi kita nggak pernah nikmatin susunya, kita nggak pernah nikmatin hasilnya juga seperti apa gitu ya. Orang lain yang menikmati, orang lain yang sehat ya. Orang yang lain yang sehat, kitanya enggak gitu ya. Nah, kembali lagi ke topiknya nanti ya. Tahan dulu ya, setelah Pak Bagus, Bali melaksanakan event internasional ya World Bank ini. Apalagi nih perubahan apa yang dirasakan oleh Bali sendiri dan ya. Seandainya otonomi khusus kepariwisataan itu kita bisa dapat nih manfaatnya bagi Bali ini apa? Itu dia. Jadi kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami di Seputar Bali Pagi akhir pekan sesaat lagi. Iya, begitu banyak sekali sudah cara-cara gitu ya untuk dari kita sendiri, dari Bali sendiri, pariwisata Bali itu untuk dikembangkan. Banyak sekali loh cara-caranya dan kita punya banyak sekali juga daerah-daerah pariwisata yang baru nih Pak Bagus ya. Iya, sayang banget kalau misalnya itu tidak dikelola dengan apa ya, tidak diberikan kesempatan kita untuk ini ya Pak ya, untuk sebagai otonomi khusus pariwisata itu. Nah, ini kembali lagi ini otonomi khusus pariwisata yang sudah diwacanakan hampir 2 dasawarsa tahun 2000-an nih bisa dikatakan demikian. Benar, kita berandai-andai Pak, seandainya otonomi khusus ini, kalau kita ngomongin tentang otonomi khusus, beberapa daerah sudah mendapatkan. Di antaranya di mana aja Pak? DKI, Aceh, Jogja. Oke. Sudah. Terus kita namanya DI, daerah istimewa. Itu kan ada suatu keistimewaan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Apa yang kita dapatkan atau manfaat yang akan kita dapatkan ketika otonomi khusus pariwisata itu kita dapatkan? Ujung-ujungnya dapat fasilitas lebih. Fasilitas lebih. Ya contoh kalau kita bicara sekarang visa on arrival, kalau visa itu kita minta. Itu nilainya bukan M lagi tuh, tenggo tuh bos. Dan kayaknya nggak 1, 2 gitu ya, puluhan ya. Boleh dicek deh. Saya pernah lihat tagline waktu itu dari Bali Pos sendiri. Itu kalau nggak salah, Bali menyumbangkan devisanya kurang lebih 8 miliar dolar per tahun. Kalau dikali 10.000 berapa tuh? Ayo.
Aduh, banyak Pak. Banyak banget. Banyak banget. Wah, banyak banget nolnya. Digitnya banyak banget. Digitnya Nah, jadi banyak, kembali ya. lagi tentang bagaimana pemberdayaan sumber-sumber alam yang ada sekarang sedang dikembangkan. Kalau pemerintah itu aware, menyiapkan harus namanya pengembangan untuk destinasi baru kan ujung-ujungnya pasti uang, ya kan? Nah, bagaimana pemerintah sendiri harus betul-betul menyiapkan tuh. Contoh nih, sekarang ketidakseimbangan antara Bali Utara dan Bali Selatan ini kan, di mana Badung ini salah satu sumber pendapatan income yang terbesar pariwisata kan ada di Badung. Iya, betul. Nah, bagaimana untuk menjelaskan, bagaimana untuk bisa mensinergikan, sehingga daerah-daerah lain apa yang terjadi di Badung, ya kita kan harus bersepakat dulu nih, di mana kita semeton katanya, kita berkeluarga ya, 7 kabupaten dan 1 kota madya. Ya, mari sama-sama distribusikan bagaimana cara kita untuk biar semua kecipratan dolar gitu. Baik. Ya enggak? Pasti dong saudara kita ada yang di Karangasem, ada yang di Singaraja. Nah orang bilang, agak nak di Badung kan gitu ya enggak? Padahal kita saudara. Masa sih pelit sekali sama saudara. Baik. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk ada pemerataan ini? Nah, ini kalau kita ngomongin tentang pemerataan berarti marketing, promosi. Tuh, sepakat. Jadi apa yang terjadi sebenarnya di promosi pariwisata Iya, kita? makanya Pola-pola susah apa banget yang ya, Pak, diterapkan, gitu Pak? loh, Pak. Satu, nah kebetulan yang saya tahu yang paling besar pendapatan income pariwisata kan di Badung. Badung. Ya mohonlah sama Badung. Halo Badung, Belajar. spread out dikit dong. Baik. Saat nanti promosi kemana, harus mengajak nih saudara-saudara yang lebih besar, yang lebih kecil. Siapa yang lebih besar? Katanya Singaraja, karena kawasan lebih besar. Iya. Ajaklah saudara kita yang besar, ya nggak? Adik-adik kita yang paling kecil siapa? Misalnya Tabanan. Semua seluruh Bali ini dikemas, jadi pakai nama Bali. Biayanya spread out sedikit lah. Itu Badung tuh luar biasa banget tuh. Saya sepakat tuh, hebat tuh sekarang pemimpinnya di sana. 3 bulan itu ada kompensasi kepada yang elderly itu, yang umuran 60 ke atas mendapatkan tunjangan. Bahkan nih saya kemarin dengar tuh ada rekanan mengatakan, bagi ada orang sakit aja itu sudah BPJS jalan, dan samping yang nungguin nih. Yang nungguin juga dapat. Itu baru namanya istilahnya, kalau saya punya orang tua mengatakan nih ke Kerto Jakarta nih ke. Baik. Nah, tapi jangan di Badung aja. Nah, kalau saudara-saudara kita yang lain tahu kan, mereka kan jadi jealous gitu. Nah, bagaimana bisa membuat sistem ini, ya bagaimana caranya, ya ini kan yang pemilik kebijakan yang mestinya harus berpikir tentang itu. Baik. Makanya duduk bersama, bersepakatlah gitu. Tegaslah kepada pihak pusat. Baik. Hal kecil aja kemarin contoh, yang menjadi host acara event 100 sekian negara, itu kan Jakarta, pusat. Ya, masa sih dengan sekarang apalagi kita bersepakat, kita punya seorang gubernur yang punya suatu konsep ya, One Island, One System. Ini kan ini luar biasa nih. Jadi apapun ke depan ada event-event internasional, harus Bali menjadi hostnya. Kenapa harus tergantung pusat aja? Bahkan mereka mencari banyak EO pusat, mencari venue-nya di Bali. Nah sekarang itu harus bisa ada triggernya gitu. Semua event harus Bali. Bila perlu pemerintah menyiapkan IO sendiri gitu ya, untuk ada side business untuk hal ini kan gitu. Nah bagaimana untuk menciptakan ada tambahan-tambahan yang kecil di mana dana-dana ini bisa dikumpulkan untuk mensubsidi daerah-daerah yang pariwisatanya belum begitu berkembang. Ya nggak? Baik di sana misalnya contoh Bali ini kan memang kita memang tergantung dari hanya satu sektor pariwisata. Tapi kan nggak ada salahnya kita juga menyiapkan diri di sektor-sektor yang lain kan juga mestinya harus kita bangkitkan. Iya. Mendukung kepariwisataan itu. Contoh Ampura. Sekarang kita semeton Bali, beli busung kan nyebrang ngauhan gitu. Beli dak sino kan ngauhan gitu. Ada kan kadang-kadang ironis sekali gitu. Jangan dilihat busung sama dak sinonya loh. Itu nilainya tenggo loh. Boleh ada tuh. Kebetulan keluarga kami yang mengadakan survei ini ke. Bayangkan Bali ini masih cukup luas gitu. Kenapa enggak dibuatkan sebuah perda? Keluarga besar di Bali ini wajib lah nanam pohon kelapa yang ya nyogading lah, nyogadang. Di telajaan yang masih ada tanah kosong, tanamin sebiji 2 biji kan. Masih 2 tahun, 3 tahun minimal ada bisa nikmatin, digunakan. Nah, jadi bagaimana mengajak negara maju itu, di mana
penduduknya minimal 10% menjadi entrepreneur. Baik, sudah siapkah Bali seperti itu? Kalau kita ngomongin siap tidak siapnya, kita akan berbicara tentang kompetensi yang dimiliki. Harus SDM-nya. siap, mau tidak mau harus siap. Kenapa? Melihat perkembangan zaman sekarang, teknologi yang sudah luar biasa ini. Dengan ada teknologi kan berarti percepatan. Oke. Membuat sesuatu hal itu menjadi sistem itu menjadi lebih gimana ya, dinamis. Kenapa tidak kita berani berkompetisi? Bukannya berarti kita melawan, dulu kita sudah dijajah 350 tahun gitu kan. Sekarang hotel-hotel berbintang besar masih mereka expatriate jadi general manajernya. Kan kadang-kadang dulu Belanda sudah pergi, sekarang kita dijajah lagi nih. Kita kasarkan begitu, mohon maaf nih ya. Tidak ada maksud apa-apa. Mas, orang-orang kita harus menjadi tuan rumah di daerahnya sendiri. Oke. Pokoknya berarti kita tuh memang harus apa ya? Harus bisa kita yang mengolah sendiri gitu. Kita juga, betul. Kan ya, gitu supaya SDM-nya yang harus kita tingkatkan, kompetensinya yang harus kita tingkatkan. Kan ada istilah orang bilang belajar itu kan tidak perlu harus melihat umur. Ya enggak? Kalau kita pengen konsekuensinya, kalau kita pengen mendapatkan lebih, kita harus investasi waktu, biaya, tenaga lebih. Itu harus. Jangan terus suatu ketika kita mengatakan bahwa udah nak lian, sekarang kembali kepada kita. Kita siap nak? Kalau kita belum siap, ya katakan belum. Kalau siap, kita belajar. Banyak kok saya tahu bahwa putra-putra daerah yang selevel GM itu banyak gitu. Tapi sekarang bagaimana caranya mereka yang ada, misalnya kita punya keluarga dari Singaraja. Tidak hanya datang nanti ke Denpasar menggali ilmu di sini, sekembalinya ke Singaraja, jika nanti Singaraja sudah berkembang, dia menjadi di level di bottom lagi. Bagaimana ketika pulang, saya harus jadi seorang manajer, saya harus jadi seorang general manager di daerah mereka. Baik. Nah sekarang bagaimana mereka bisa untuk mengupgrade diri. Nah sekarang kembali lagi kebijakan ini. Beliau sebagai gubernur membuatkan sekolah-sekolah yang memang ya untuk membuat mereka lebih mempunyai standar berkompetensi di mana untuk bersaing di era nanti ke depan ini gitu. Oke, so complicated sebenarnya ya kalau misalnya di lapangan itu mau dilihat kayak gimana? Simple. Kalau regulator itu bisa duduk bersama. Nah itu dia, sebenarnya kalau dilihat realnya adalah complicated banget orang-orang gitu kan ya. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita punya modul yang tepat gitu kan ya, punya sistem yang baik, itu pasti lancar gitu ketegasan, kan? Seorang pemimpin dan juga kebijakan. Bergerak demi kepentingan Bali gitu. Jangan penting kelompok. Pak Bagus, kita rehat kembali ya, karena sesaat lagi kita masih akan ngobrolin tentang bagaimana Bali pasca IMF World Bank, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Baik, kita masih ngomongin tentang bagaimana kita harus bisa dikatakan harus dong kita dapatkan otonomi khusus pariwisata ini sendiri. Manfaatnya sangat luar biasa sekali. Ngomongin tentang manfaat yang akan didapatkan nanti. Ini ngomongin juga tentang infrastruktur yang harus dibenahi juga dong Pak. Betul. Di Bali ini sendiri. Apalagi Bali dikenal sebagai salah satu tempat pariwisata, bahkan nomor 1 di dunia. Ini sudahkah infrastrukturnya memadai untuk mendapatkan gelar seperti itu, Pak? Satu bandara, satu runway. Betul. Jadi begini. Kalau memang kita pengen mengejar target dengan jumlah kunjungan 15 juta, kesempatan itu di depan mata. Kenapa saya katakan begitu? Dengan adanya World Conference IMF kemarin itu 100 sekian negara, kepala negaranya ada di sini loh. Mereka melihat conference yang berjalan dengan baik dan sukses. Presidennya tinggal bilang, Bali is the best place for visit gitu. 15 juta saya yakin lewat kok. Singapura lebih kecil dari Bali aja 25 juta kok. Loh kok bisa? Kenapa? Mereka ditunjang dengan infrastruktur yang betul-betul memang dari awal sudah disiapkan oleh pemerintahnya. Bali pengen kunjungan 15 juta, tapi runway-nya cuma 1. Ya nanti orang mau datang muter-muternya di atas dulu kayak sekarang nih kalau kita dan Jakarta flight domestik aja. Kita nggak bisa turun kata pilotnya. Kenapa?
di bawah masih penuh, kan betul. repot. Oh Ya. gitu. Nah, Iya. itu menjadi Jadi, kendala. infrastruktur yang harus kita Infrastruktur penuhi ya. harus sekarang dikebut nih sekarang nih, ya. Apapun itu persiapan itu infrastrukturnya. Airport terutama. Airport. Yang kedua, infrastruktur jalan ya. Jalan. Padahal kalau kita lihat di media massa ini banyak tanah yang tidak Iya, katanya berfungsi masih, ya. Tanah banyak. yang jadi. Kenapa nggak itu aja ya? Dimanfaatkan. Ya. Dimanfaatkan ya, Pak. Seperti itu, Pak. Oke, gini. Di depan mata kita nih, ya, mohon maaf nih khusus untuk peningkatan PAD. Kita di kanan Denpasar, Capitol Hill untuk Bali kan Denpasar. Denpasar kan kayaknya nggak jelas nih. Apa sih yang menjadi tolak ukurnya Denpasar ini? Kota heritage misalnya. Jadi kan Mbak Denpasar ini kota heritage. Jadi selayaknya siapapun yang berkunjung ke Bali, dia wajib untuk mengunjungin, ini rumahnya loh sebenarnya. Heritage itu kan untuk pusatnya. Apa yang bisa dikemas di Denpasar ini? Apalagi di Denpasar ini seninya paling in the best loh, paling luar biasa loh. Kesenian apa aja ada di Denpasar. Nah, jangan sampai mohon maaf, art center kita gunakan hanya pada saat pas pesta Pesta seni seni. aja. Ya. Seperti itu nggak digunakan, kasihan. Kita lihat saudara kita di Pecatu. Ya. Dengan hanya sedemikian rupa bisa menghasilkan ratusan juta dalam setiap malam tuh kecaknya tuh, bayangin tuh. Iya, Nah kita punya art center yang begitu megah, kenapa tidak bisa dikemas gitu? Banyak sebenarnya hal-hal yang bisa kita kemas di Denpasar ini. Festival Ogoh-Ogoh kayak mungkin tiap tahun itu. Ya. Banyak hal yang bisa kita lakukan gitu. Betul. Kembali ke infrastruktur, harus betul-betul pemerintah lebih aware dan lebih fokus untuk itu. Gitu. Baik, jadi ada beberapa permasalahan untuk mewujudkan bagaimana kita bisa mendapatkan otonomi khusus kepariwisataan. Salah satunya adalah otonomi, kemudian pola promosi pariwisata Bali Iya. dan kompetensi yang harus. Betul. Baik, ini waktunya sangat singkat sekali nih kalau ngomongin tentang pariwisata di Bali ya. Iya, betul banget. Karena memang Bali itu kan identik sekali dengan pariwisatanya ya. Betul. Jadi memang harusnya itu yang bisa kita kita jalankan seperti itu untuk kemajuan Bali sendiri. Untuk mendapatkan otonomi khusus juga mungkin segera. Bapak, harapan Bapak secara personal nih Iya. terhadap pemerintahan yang baru, Kemarin. jalan baru beberapa bulan ya. Sudah bulanan ya? Bulan. Oke, Nah, baik. ya sekarang kembali lagi nih apa yang sudah saya wacanakan di awal. Bicara kepentingan itu kepentingan yang mana? Bener nggak gitu? Untuk berbicara jadi penting untuk kepentingan Bali. Tidak ada kepentingan kelompok lagi. Iya. Oke. Biolas Niki, ya nggak? Oke. Kita berbicara, kita bersebut kita harus betul-betul solid gitu loh. Kalau memperjuangkan hak otonomi, fokuskan itu setahun ini harus selesai. Baik. Wow. Nah, harus begitu. Iya. Jangan sudah berganti pemimpinnya tapi cuman wacana kan malu kita kalau cuman cerita. Oh, ini sudah diwacanakan dua tahun 2000 yang lalu. Iya. Kalau wacana aja yang dia Bali nggak dapat apa. Duduk bersama regulatornya, kemudian ketegasan, kebijakan. Bila perlu rame-rame ke Jakarta. Oh, ya nggak? Diperjuangkan di rasa sana ya. pesimisme itu akan berubah menjadi optimisme. Optimis. Iya dong. Kalau Seperti memang itu. harus didukung sebetulnya, Iya. dukungan dari banyak pihak tentunya Sehingga ya. pariwisata untuk Bali, bukan Bali untuk pariwisata. pariwisata. Seperti itu. Setuju banget ya. Yang berkualitas tentunya, dan Pasti. 6,5 juta pariwisata Wisata. itu bisa kita terima dengan tangan Optimis terbuka bisa ya. ya. Optimis ya. Maka bisa lebih. Ya. Luar biasa, Pak Pak Bagus. Bagus. Senang sekali loh Pak Bagus hari ini Ya. ke sini ya. Terima Itu kasih banyak ya. banget lagi ngebuka lagi pikiran kita, pikiran masyarakat juga tentang pariwisata lagi. Jadi masyarakat khususnya pemirsa Bali TV akan semakin optimis untuk mendapatkan otonomi khusus kepariwisataan untuk Bali. Untuk Bali. Mari itu. Terima kasih Pak Bagus Nggih. sudah hadir Banyak ya. Pak Bagus. Nah, Lain kali kita kapan-kapan undang lagi. Undang Ngobrol-ngobrol ya lagi ke Pak rumah Bagus. kita. Luar Pemirsa, biasa. jangan kemana-mana karena sesaat lagi kita masih akan kembali dengan beberapa informasi. Tapi tentunya setelah yang berikut ini. Ya, terima kasih Pak.